Hai guys, apa kabar? Dan semoga kalian sehat semua ya dimanapun anda berada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part yang kemarin tuh tentang proses merakit counter shaft ya, gear counter shaft yang kita las kemarin ya, sudah kita rakit di episode yang kemarin ya. Terus untuk yang part yang ini atau di kesempatan kali ini kita akan lanjut ya proses merakit transmisi Fuso Victor FM65 ya. Dan di video kali ini banyak video yang kita senyapkan ya guys ya, karena kondisi banyak gangguan kebisingan ya, dan ada suara musik yang bisa melanggar panduan komunitas YouTube ya. Terpaksa kita menggunakan mode senyap ya, tanpa mengurangi isi dari video inti sini ya. Three, two, one. Nah ini teman-teman, sesuai dengan di awal ya, di laporan awal itu gigi 3 susah masuk ya, jadi ini kita ganti dengan sinkronis yang baru ya. Dan untuk gigi 2 sudah kita pasang ya teman-teman, gigi 2, terus kemudian bushing, nadi bearing, dan hub untuk hub sleeve yang untuk gigi 23 nah, itu sudah terpasang ya. Lanjut ini pemasangan gigi 3 ya, bersama dengan sinkronisnya ya, langsung kita pasang ya. Nah ini kita masukkan gigi 3 ya, dengan sebelumnya sudah kita kasih oli pelumas ya. Dan sambil kita tes geser naik turun begini ya teman-teman, supaya tahu apabila ada masalah di kai locknya itu ya. Oke, setelah gigi 3 kita masukkan, kemudian ini ada spacer ya, jangan sampai ketinggalan ya, karena ini pembatas antara gigi 3 dan 4 ya. Dan ini bushing untuk gigi 4 ya, kita pasang dengan cara didongkrak ya. Jadi ini 2 kali proses dongkrak ya, supaya benar-benar rapat ke spacer ya. Jadi bushing atau collar gigi 4 ini modelnya tipis dan presisi ya teman-teman. Jadi pemasangannya wajib kita dongkrak atau kita cek begini ya, untuk menghindari kerusakan. Dan apabila kita masangnya kita tumbuk atau kita pukul dengan menggunakan pahat atau apa gitu, takutnya terjadi kerusakan ya. Jadi kita hindari semua itu. Oke, setelah bushing masuk, lanjut kita pasang gigi 4 ya, dengan cara kita masukkan dulu needle bearing yang ini 2 nih, kemudian gigi 4 dengan sinkronisnya ini ya. Dan jangan lupa selalu kasih pelumas ya, kita basahi dengan oli pelumas. Nah kita masukkan gear atau gigi 4 ini ya teman-teman. Dan setelah gigi 4 masuk, kemudian kita pasang ini ya, hub atau gear penghubung ini yang sudah kita rangkai di bawah ya dengan sleeve. Kemudian kancingannya ini yang 3 biji ini ya, kemudian ada springnya ya. Jadi kita harus hati-hati masang ini ya, karena bisa loncat ya. Nah kita masukkan pelan-pelan begini ya teman-teman, supaya jangan sampai loncat kancingannya itu ya. Kemudian ini ada washer dan nut pengunci di ujung main shaft ini ya. Nah, jadi kita kencangkan juga menggunakan pipa nih, karena jangan sampai nanti sudah jalan bisa kendor. Nah, itu bisa mengakibatkan gigi loncat juga ya. Oke, kita kencangkan secukupnya ya teman-teman. Oke, setelah pengencangan cukup, lanjut kita kunci ya di washer locknya nih ya. Kita kunci dengan cara melipat ya di nutnya itu ya, atau di murnya itu ya, supaya jangan kendor ya. Nah kita lipat begini ya teman-teman, di bagian washer locknya tadi ya. Nah supaya jangan kendor saat jalan ya. Dan ini pemasangan pilot bearing ya, yang ada di ujung main shaft ya. Nah kita pasang pilot bearing, kemudian ada snap ring ya, yang ini kita masukkan juga ya, jangan sampai ketinggalan ya. Nah kita masukkan begini ya, dengan menggunakan tang snap ring ya. Oke, setelah semuanya terpasang, kita rangkai begini ya teman-teman ya, kita pasangkan input shaftnya ini. Nah kita rangkai atau kita satukan di bawah ini ya, antara main shaft dengan counter shaft ya, kita posisikan. Kemudian jangan lupa sekalian sama ini ya, shaft atau garpu giginya itu ya, kita ikat lalu kita gantung ya. Oke, lanjut kita masukkan counter shaft dan main shaft yang sudah kita rangkai di bawah tadi ya, dengan cara digantung begini ya teman-teman, supaya meringankan kita ya. Nah pelan-pelan kita masukkan ke dalam casingnya nih ya teman-teman. Nah begini teman-teman penampakannya setelah counter shaft dan main shaft, kemudian ada sliding fork atau garpunya sudah masuk ya. Nah jadi ini posisi sliding forknya begini ya. Nah ini posisi netral ya.
Oke teman-teman, setelah semuanya terpasang dengan benar ya untuk di komponen bagian dalam ini ya, lanjut kita persiapan pemasangan casing atau bodi transmisi ya, yang bahannya terbuat dari aluminium. Dan jangan lupa kita kasih lem atau gasket ya. Nah ini bodi transmisinya teman-teman, yang lumayan besar ya, hampir mirip dengan bodi transmisi dari Mitsubishi Canter ya, hampir mirip, cuma beda besar dan kecil gitu aja. Oke, lanjut kita masukkan begini ya teman-teman. Jadi usahakan pemasangannya 2 orang dan hati-hati kalau tangan kejepit ya. Nah jadi kita pegang di posisi aman ya, dan kita pasang pelan-pelan ya teman-teman. Jadi sambil kita paskan nok dan lubang bautnya itu ya, nanti sambil digoyang-goyang, kemudian sambil diketok-ketok menggunakan kayu ya. Nah kita ketok-ketok pelan-pelan begini ya teman-teman, supaya bodi transmisinya masuk ya. Nah alhamdulillah bisa masuk ya teman-teman. Lanjut kita persiapan pemasangan baut samping ini ya. Oke, lanjut pemasangan roller bearing di bagian belakang nih ya, untuk bagian atas ya. Kita masukkan bearingnya, jangan lupa dikasih oli juga ya teman-teman, supaya nanti begitu jalan langsung ada pelumasnya sudah. Dan ini kita sebelkan ya nomor bearingnya, barangkali bisa di zoom ya, supaya bisa melihat nomor fisiknya daripada bearing roller ini ya. Oke teman-teman, lanjut pengencangan baut casing ini ya. Nah, jadi ada baut banyak nih ya, berapa biji nih sekelilingan ini, kita cek semua ya. Dan lanjut lagi kita pasang snap ring bearing ini ya, untuk bearing main shaft dan counter shaft ini menggunakan snap ring ya, jadi harus kita pasang ya. Oke, lanjut pemasangan gear idler ini ya teman-teman. Jadi ini tidak menggunakan needle bearing ya, karena shaftnya sudah dilapis oleh macam teflon gitu ya. Oke, lanjut pemasangan penahan bearing di bagian belakang ini ya, supaya bearing tidak maju mundur. Nah, jadi ini sudah termasuk bracket tuas handle gigi 6 dengan baut bintangnya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita pasang gear atau gigi di bagian belakang ini ya, yaitu gigi 6 nih ya. Ya, lanjut lagi teman-teman, pemasangan hub dan sleeve nya nih ya, sekalian sama ini ya, fork atau garpunya nih kita masukkan secara bersamaan ya, supaya tidak terhambur. Nah ini penampakannya setelah semuanya terpasang ya teman-teman. Jadi lanjut kita pasang cover penutup belakang nih ya. Oke, setelah cover terpasang dengan benar ya, kita kencangkan baut-baut covernya ini ya. Oke guys, tinggal pemasangan flank bagian belakang ya. Oke, lanjut pemasangan flank atau output shaft ya, yang nyambungkan ke propeller shaft ya. Jangan lupa ini ada o-ring untuk menahan oli yang ngalir di sela-sela gigi shaft itu ya. Dan kita kencangkan mur yang besar ini ya, atau bout 1 yang dia ada di belakang nih, ukuran 55 mili ya. Pemasangan gear PTO dan ini proses uji coba untuk sliding forknya ya, untuk masukkan gigi itu ya, sambil kita putar-putar, kita pastikan semua bisa masuk ya. Dan ini ada 3 ball bearing atau pelor ya, bersama dengan springnya 3 juga ya. Nah, jadi kita masukkan pelornya duluan, kemudian ada spring penahan sliding fork itu ya, supaya jangan melatih giginya ya. Oke, kita pasang semua. Oke, sebelum kita tutup, kita isi oli dulu ya teman-teman. Kita isi oli di bawah begini sambil kita putar-putar ya.
daripada nanti sudah di atas ngisi oli agak susah ya, harus pakai pompa ya. Dan kemudian ini pemasangan tutup bagian atas atau yang di power seatnya itu ya, untuk handle gigi. Sambil kita tes begini, sekira aman, lanjut kita kunci ya baut-bautnya. Oke teman-teman, setelah semuanya terpasang dengan benar dan saatnya kita test drive ya, atau kita tes jalan di jalan raya ya, supaya kita tahu hasilnya gimana ya. Langsung kita tes bersama dengan drivernya. Oke, siap. Nah, ini dia toko Marido Motor yang berada di Kabupaten Tabalong ya, itu tepatnya di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Budak, atau Jalan Lintas Kalsel Kaltim ya. Jadi sekitar 5 km dari Tugu Obor Tanjung Tabalong. Dan buat teman-teman yang penasaran bisa langsung cek di Google Map ya. Dan perlu saya informasikan juga ya buat teman-teman bahwa toko Marido Motor ini menyediakan berbagai macam spare part untuk jenis truk, dari truk kanter, Dina, Dutro, kemudian truk Fuso ataupun Hino. Insya Allah ada barangnya di sini ya. Jadi untuk ban atau ganti oli juga ada di sini ya. Putar kayak kemarin ya kan? Ya udah sini kak? Putar balik sini kak? Oke, kita putar balik di bengkelnya Silai. Giginya hanyut bener deh. Iya. Masuknya emang gimana? Coba nanti diurut dari 1 ke dari 2, 3. Oke, aman. Berapa nih? Ya? 3, 4. Nyaman udah lah. Hanyut dah. Dan alhamdulillah teman-teman, hasil uji coba atau test drive-nya cukup bagus ya teman-teman. Jadi semua gigi antara gigi 1 sampai gigi 6 itu enak masuknya ya. Kemudian gigi 4 yang kita les ini kemarin juga tidak ada masalah ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya Mas Koko ini ya, supaya bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentunya di sekitar kegiatan bengkel otomotif ya. Oke, terima kasih sharing dari Mas Koko, semoga bisa menambah informasi yang bermanfaat ya tentunya. Oke, alhamdulillah. Di lokasinya nih, toko Marido Motor menjual berbagai macam spare part untuk jenis truk dan Fuso maupun Hino ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bisa menambah informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.